Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Diani dengan NIM 55522100077. Di sini saya akan melakukan tutorial pengaplikasian software akuntansi yaitu Mayop. Untuk langkah pertama, bisa buka aplikasi Mayopnya terlebih dahulu. Di sebelah sini udah terbuka aplikasi Mayopnya. Karena kita akan menggunakan data dari perusahaan baru, jadi kita klik create a new file. Kemudian di sini kita klik next aja. Di sini ada informasi yang harus diisi. Informasinya itu eh, nama perusahaannya kita isi PD Pelangi. Kemudian alamatnya Jalan Mendut Barat, nomor nomor 47 Bandung. Phone number-nya itu 022 325 5575. Ini bisa kita copy untuk fax number-nya karena sama. Untuk emailnya ini pelangi @cbn.net.id. Selanjutnya kita bisa klik next. Untuk current financial year-nya itu tahun 2020. Last month of financial year-nya itu Desember. Conversion month-nya juga Desember. Kemudian number of accounting period-nya itu 12. Jadi ini kita bisa langsung next aja. Ini sudah benar, kita klik next juga. Untuk build your account list-nya, ini kita pilih yang nomor 2, yaitu I would like to import a list of accounts provided by my accountant. Kemudian kita klik next. Kemudian ini kita klik change untuk nyimpan filenya. Teman-teman bisa tambahin nama masing-masing. Ini aku simpan di dokumen. Oke. Kemudian habis udah kita klik change, kita klik next. Kemudian kita klik yang command center. Nah, teman-teman bisa lihat tampilan selanjutnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat akun-akun yang ada pada perusahaan. Pertama kita klik akun, kemudian klik akun list. Nah, sebelum kita buat akun pada perusahaan, itu ada beberapa akun yang perlu kita ganti. Nah, yang pertama tuh akun cekoi akun, ini kita klik 2 kali aja. Ini kita ganti jadi cash in bank. Jadi cash in bank di samping kanan sini ada informasi daftar akunnya. Teman-teman bisa lihat akun number cash in bank itu 1100. Terus ini kita ganti cash in bank. Kemudian oke.
Selanjutnya yang kita ganti itu ada trade debt store. Trade debt store kita klik 2 kali aja. Trade debt store itu kita ganti jadi akun receivable. Akun receivable 1300 kita ganti jadi akun receivable. Aset. Oke, akun receivable. Kemudian selanjutnya yang kita ganti itu ada trade creditors. Kita klik 2 kali aja kayak tadi. Ini kita ganti jadi akun payable. 1100. Akun payable. Oke. Nah, setelah kita udah ganti, itu kita masukin akun-akun yang belum ada di akun list payopnya. Yang selanjutnya itu kita klik new, kemudian kita masukin akun numbernya ini petty cash. Terus kita ganti jadi petty cash. Ini other asset. Kita ganti jadi other current asset. Current asset. Kita klik OK. Kemudian kita klik new lagi. Allowance for the pilih yang ada current asset. Ini pakai yang akun receivable. Ini kemudian kita masukin allowance 44 allowance for the full debt allowance for the full debt. Ini aset akan receivable. Terus oke. Yang tadi petty cash itu kita klik ada salah, ini tuh harusnya bank. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi purchase inventory itu ada current asset. Kita masukin 1.500 merchandise inventory ada current asset 500. Oke. Kita masukin sampai ke prepaid tax yang di bagian aset. Ini ada current asset juga. Store supplies. Aduh, lupa. Store supplies itu 1.600. Kemudian store supplies, oke. Kita klik new lagi. Ini ada current asset. Store supplies itu prepaid insurance. Prepaid insurance, oke. Terus kita tambah lagi. Ini ada current asset. Prepaid rent itu 1.800. Prepaid rent, oke.
Kemudian yang terakhir di bagian current asset, ini ada current asset, prepaid tax. Prepaid tax itu ya 1.900. Oh, prepaid tax 300, kemudian oke. Selanjutnya ini masih di bagian aset, kita new lagi, ini bagian fixed asset 2.100, ini equipment at cost. Equipment at cost. Equipment at cost. Oke. Terus habis itu ini fixed asset punya 21110 ter ini equipment akumulasi equipment akum Yep. Ini oke. Kemudian kita pindah ke liabilitas. Nah, selanjutnya ke bagian liabilitas. Ini tadi akun payable udah kita buat, jadi langsung ke akun yang kedua itu expense payable. Ini kita ganti jadi other current liability. Ini itu expense payable, oke. Untuk bagian aset, di equipment at cost itu harusnya sebentar, equipment ini itu akun tipenya other asset. Yang ini juga sama, itu tinggal ganti aja other asset, terus oke. Terus kita balik lagi ke yang liabilitas. Kita masukin yang selanjutnya. Ini tuh other current liability. Income 1.300, income tax payable, terus oke. Kita lihat selanjutnya, ini juga ada current liability 1.400, PPN payable, oke. Ini lagi, ini ada current liability 1.500, ini PPN outcome, PPN outcome, oke. Kita new lagi, ini masih current liability 1.600, ini PPN income, oke. Terus long term liabilities, kita buat new other liability, itu ada Bank Permata Loan. Untuk yang Bank Permata Loan ini itu tipenya long term liability. Nomor 12.100. Bank Permata Loan.
Oke, habis itu yang bagian liability udah, kita ke ekuitas. Ekuitas ini ada, kita nambahin yang capital stock itu lagi sama ada 1.100, terus capital stock, capital stock, kita tambah lagi dividen 200, dividen, dividen 200, ekuitas juga, terus new ini 1.300, income, income summary. Kita klik OK. Kemudian revenue itu kita masukin di income. Income ada enggak. Kunci ini ngapain? Juga income sales revenue, income ini 1.100, sales, dan new lagi 1.200, income sales return, terus habis itu kemudian yang cost of sales itu kita masukin cost of goods sold-nya, new of sales, oke. Ini 1100, cost of goods sold, of goods sold, oke. Terus kita new lagi, ini 1.200, freight, paid 1.200, oke. Kemudian ke bagian expense, ada wage salaries, other employee, terus ini kita klik new, langsung masukin yang dulu, advertising, expense, advertising expense, terus kita klik lagi, ini 1.100, telepon and electric CD,
electric electricity expense expense electricity elec- electricity expenses telepon expense ini enggak bisa. Expense telepon electricity expense 1.100, oke. Kemudian klik new lagi 1.200 store price expense, oke. Kita klik new lagi 1.300 debt expense, oke. Kita klik new lagi 1.400 depreciation expense depreciation expense, terus kita klik new lagi 1.500 insurance expense dan insurance expense, kita klik lagi 1.600 rent expense, terus weekend salaries sudah ada, weekend salaries ini itu 1.700 weekend salaries, terus ada kita klik new lagi, ini tuh 1.800 other operating expenses. Selanjutnya ke other income itu 1100, ini interest revenue, terus ke other expense, kita klik new, interest expense, terus kita klik new lagi 200 well service charge, oke. Kita klik new lagi 300 income tax, oke. Setelah semua akun-akun di-input, selanjutnya ini kita bisa close, kita klik close, kemudian ketika semua akun sudah dimasukkan, habis itu kita men-setting pajak. Nah, untuk men-setting pajak ini kita bisa klik list di sini, kemudian pilih text code. Nah, sini ada kode-kode
dari text code list. Nah, semuanya semuanya ini kita hapus kecuali yang text code-nya GST sama MT karena hanya itu kode pajak yang kita perlukan. Untuk hapusnya kita bisa klik kanan terus delete codes, klik kanan delete codes, klik kanan delete codes, terus klik kanan delete, klik kanan delete, klik kanan delete, klik kanan delete. Kemudian setelah kita sisain GST sama NT aja, ini kita ganti yang GST-nya tuh kemudian ini kan kita ganti, kita klik aja di GST kita ganti jadi PPN, kemudian description-nya itu kita ganti pajak pertambahan nilai, kemudian selanjutnya untuk link account for tax collected ini kita isi pakai PPN outcome. Terus yang for tax paid-nya itu kita isi pakai PPN income. Terus oke. Itu kita ganti yang NT-nya. Ini kita ganti jadi tidak kena pajak. Yang kena pajak. Terus untuk tax collect-nya itu sama kayak tadi. Itu PPN outcome. Dan ini tax paid-nya itu PPN income. Setelah sudah, ini bisa kita close. Selanjutnya kita ke link account. Nah, untuk ke link account itu kita bisa klik setup, kemudian link account, terus pilih accounts and banking accounts. Nah, untuk ini itu yang kita ubah itu yang bank account for undeposited funds. Ini menjadi cash in bank. Kita ubahnya jadi cash in bank. Cash account. Oke, kemudian kita ke setup lagi, klik setup, terus ke link account, terus kita pilih sales account. Nah, ini itu dalam sales account ini tidak ada yang kita ganti karena kita hanya memastikan si asset account for tracking receivables ini tuh udah sesuai, itu account receivable. Kemudian yang bank account for customer receipt ini juga udah sesuai, itu cash in bank. Kita oke aja. Terus kita klik setup lagi. Selanjutnya tuh purchase account juga sama. Kita cuma lihat account payable udah sesuai, ini account payable, terus yang ini juga cash in bank. Terus habis itu kita klik oke lagi. Nah, selanjutnya kita memasukkan neraca saldo. Untuk memasukkan neraca saldo, ini di sebelah kanan aku udah ada neraca saldonya. Untuk kita masukin nilai neraca saldo itu, kita bisa klik setup. Kita klik setup, terus kita pilih balance. Habis itu kita klik account opening balance. Nah, ini kita masukin sesuai nominal yang ada di soal.
Nah, untuk cash in bank ya. Cash in bank itu in bank 41 520. Terus petty cash itu 9 juta. 9.800. 9.800. Account receivable itu 8. Kemudian account receivable itu 85.800. Terus allowance for the full debt itu kita kasih nilai minus karena dia akun kontrak. Karena dia akun kontrak. Total itu 11.800. Nah, habis itu merchandise inventory-nya 520 juta. 120 juta. Terus store supplies-nya itu 9.800. 9.800. Itu prepaid insurance-nya itu 15.300. Ya. Terus kita post dulu 50.300. Prepaid rent-nya itu 21.300 keluarga. Tuh, advertising expense-nya itu 4.200.000 keluarga Fatma. 4.200.000. Teleponnya itu 87. 700. 4750. 4750 keluarga. 750. Store supplies-nya. Bad debt-nya itu 15.100. 16.500. 16.500. Terus insurance expense-nya itu 14.300 keluarga. Dan expense-nya 23.300. 23.300 keluarga Fatma. 100. Breaks and salaries-nya 36.300. 300 keluarga Fatma. Terus 93 keluarga Fatma. Terus interest revenue-nya itu interest ini nggak sih? Oh. Yang 14.3. Terus revenue-nya 1.100.000 keluarga Fatma. Terus interest expense-nya itu 9.480. Terus bank service income tax, bank service charge-nya 6.600. Kemudian kalau di sini ada amount left to be allocated-nya udah 0, berarti itu udah benar atau udah balance. Ini bisa kita klik OK aja. Kemudian selanjutnya kita membuat daftar pelanggan. Nah, untuk membuat daftar pelanggan itu kita bisa lihat di soalnya ini
ada daftar customer dan supplier. Ini ada daftar customernya, di sini ada daftar suppliernya. Nah, untuk membuatnya kita bisa klik Card File, kemudian kita klik Card List. Ini kita bisa klik yang customer dulu. Customer, kita klik New. Nah, ini nama perusahaan pertama di bagian customer. Ini ada Tekno Komputer, card ID-nya itu C001, alamatnya itu Jalan Tirtayasa nomor 22. City-nya Bandung, state-nya Jawa Barat, country-nya Indonesia. Terus phone number teleponnya 022 623 0197. Ini kita klik OK. Ini kita buat kayak sebelumnya sampai ke daftar customer terakhir. Komputer, nomor akun C002, alamatnya ini kita bisa copy aja. Dan kita paste, terus state-nya Jawa Barat, country-nya Indonesia, phone number-nya bisa kita copy atau diketik juga boleh. Setelah sudah input semua yang daftar customer, ini bisa kita close. Terus kita cek card file lagi. Terus card list. Ini kita langsung ke bagian supplier. Masukin data daftar suppliernya. Yang pertama ada PT Makmur Jaya. Kartonnya itu S001. Addressnya kita copy aja dari soal. City-nya Bandung, state-nya Jawa Barat, country-nya Indonesia. Nomor teleponnya 022 630 3334. Oke. Terus kita buat lagi yang kedua itu CV Tia Abadi. Tia Abadi itunya S002. Address-nya ini kita copy aja. Kita copy city-nya Bandung, kemudian state-nya Jawa Barat, country-nya Indonesia, nomor teleponnya 022 380
2.900. Nah, oke. Terus kita buat lagi yang terakhir, itu ada PT Lodan. PT Lodan, ini S003. Alamatnya kita bisa copy, paste, titiknya Bandung, titiknya Jawa Barat, ini country-nya Indonesia, nomor teleponnya 022 630 28. Oke, setelah selesai masukin daftar nama customer dan supplier, ini bisa kita close. Kemudian kita akan membuat daftar saldonya. Buat daftar saldonya itu kita bisa klik setup, kemudian kita pilih balance, habis itu customer balance. Ini kita klik satu-satu. Nah, kita klik setup yang tadi, setup balance, customer balance, terus kita klik teknik komputer, kemudian Excel, itu invoice-nya itu dia F11, F11, 12, terus date-nya itu tanggal 21, 12, 1, 1, 12, 2020. Lalu customer memonya ini kita namanya saldo awal piutang. Total ininya itu terus oke itu tax code itu N, tax code-nya itu tidak kena pajak. Oke, Excel lagi. Oke, perusahaan yang selanjutnya itu Trans. eh, ini invoice-nya tuh F1125, 01/12/20. Kemudian ini saldo awal piutang. Saldo awal piutang. Terus totalnya itu 28.600. Terus ininya itu tax code-nya itu tidak kena pajak. Oke, itu Excel Mega Komputer, invoice-nya F1110, F1110, saldo awal piutang. Ini juga saldo awal piutang. Tahun itu 19.800. Ya,
tidak kena pajak, Anda tidak kena pajak, terus oke. Terus habis itu cancel lagi. Ini kita pilih yang terima komputer. Invoice-nya F1114. Ya, saldo awal piutang juga piutang. Terus totalnya 300. Terus tax code-nya itu tidak kena pajak. Terus tax code. Terus record. Ini kita close aja. Terus kita klik setup lagi. Kita pilih balance. Kita pilih supplier balance. Kemudian klik add purchase. Terus uh, pilih PT Mahmud Jaya sebagai supplier. PO-nya ini itu kita copy aja. Kita paste. Terus tanggalnya itu 1/12 1/12/2020. Terus memonya itu saldo awal utang. Terus saldo utang itu 23.100. 23.100. Xcode-nya itu tidak kena pajak. Xcode itu tidak kena pajak. Terus cari code. Kita exercise lagi. Ini ya badi. Ini nomor abadi. Date-nya 12. Memonya saldo awal utang. Terus include-nya itu 17.600. Nah, untuk tax code-nya itu tidak kena pajak. Kena pajak. Code. Oke. Terus kemudian advertise. Pilih PT Lodan. FK nomor fakturnya itu ke saldo awal utang, include-nya 28.600. 28.600 ini tidak kena pajak. Tidak kena pajak. Kemudian kemudian setelah ini selesai ingin menginput nilainya, ini bisa kita close aja. Lanjutkan.
Kemudian kita akan membuat data inventory atau persediaan. Ini kita klik inventory, kemudian kita klik item list. Selanjutnya kita buat daftar barangnya terlebih dahulu. Itu kita bisa klik new, kemudian item number-nya itu 1230P, dan itemnya itu IBM P strip 230. Ini bisa kita checklist aja semuanya yang I buy this item, I sell this item, sama I inventory this item. Nah, ini kita pilih COGS yang cost of sales akunnya. Kemudian ini kita pilih income, yang income akun for tracking sales. Terus yang akun for item inventory kita pilih merchandise inventory. Kemudian kita ke buying details. Buying details-nya itu kita isi unit, kemudian text code-nya itu PPN. Habis itu kita ke selling details, ini unit, isi unit, ini 16 juta, terus text code-nya itu PPN. Nah, itu kita klik OK. Kemudian kita buat yang kedua itu ada item number-nya itu Acer, item number-nya itu A60 PC, item number-nya Acer P strip 60. Terus ini kita checklist aja. Ini otomatis. Mungkin kita kebayin ini juga kayak otomatis. Terus ke selling details ini base selling-nya kita ganti jadi 12.500. Tuh, dan kita sell item price. Kemudian selanjutnya kita ke item prices. Ini kita ganti jadi average cost. Kita klik OK. Selanjutnya kita akan memasukkan saldo awalnya. Ini tetap di inventory, kemudian kita pilih count inventory, terus inventory kontaknya itu kita ubah jadi ini 20, ini 16. Kemudian adjust. Habis itu default adjust-nya kita pilih merchandise inventory, discount, continue, itu opening balance. Nah, kemudian di situ ini kita ganti date-nya jadi 01/12/2020. 2020, memo-nya itu saldo awal persediaan barang dagang. Saldo awal persediaan barang dagang. Terus unit cost-nya itu kita masukin 16 juta.
itu kita masukin yang ini 12.500. Kemudian kemudian kita klik record. Kemudian untuk memeriksa kebenaran data perusahaan kita bisa pilih command center, kemudian pilih akun, kemudian kita pilih company data auditor. Nah, setelah tampilan kayak gini, kita klik next aja, kemudian kita klik next lagi, kemudian tanggalnya kita ganti jadi 1/12/2020 dan end date-nya itu 31/12/2020 dan kita klik run review. Kemudian ini akan tercek semuanya. Dan kita klik next. Setelah itu kita klik finish. Dan terima kasih dari saya. Ini semua step-stepnya sudah dikerjakan. Dari awal membuat data perusahaan sampai mengecek apakah data yang kita input itu sudah benar atau belum.